Ya, hasil imbang 3-3 tentunya banyak yang merasa bahwa hasil ini bisa lebih dilakukan oleh Timnas Indonesia. Tapi kalau melihat pernyataan dari pelatih Timnas Indonesia Sintayong sendiri menyatakan bahwa waktu yang dimiliki untuk persiapan melawan tim Laos ini hanya 1 hari. Yang membuat para pemain Timnas itu kemudian kelelahan. Tapi apakah itu menjadi satu-satunya alasan? Kita akan bahas satu dari sekian banyak yang terjadi atas pertandingan semalam dalam skuad Garuda Timnas Garuda Muda. Ini kita melihat pemirsa statistiknya secara keseluruhan. Indonesia lawan Laos 3-3 ditahan imbang. Kemudian kalau secara keseluruhan dari segi penguasaan bola, Timnas Indonesia ini menguasai 67% dibandingkan dengan tim Laos yang hanya 33%. Timnas Indonesia sendiri juga punya alasan kuat sebenarnya untuk alasan kecewa setelah ditahan imbang 3-3 oleh Laos. Karena mirip dengan pertandingan pertama melawan Myanmar, Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan berhasil mendominasi penguasaan bola hingga 67% padahal. Dan dapat dibayangkan betapa sibuknya tim Laos saat itu dalam menjaga pertahanan mereka. Sementara kalau kita lihat dari sisi tendangan ke arah gawangnya, Indonesia itu punya 9, sementara kalau tim Laos itu punya 3. Tapi 3-3-nya ini yang berbuah menjadi gol begitu pemirsa. Semua tendangan ini berbuah gol. Dari segi gol yang dicetak juga, tim asuhan STI atau Sintayong ini terjadi dalam situasi bola mati. Dan termasuk gol pertama yang dicetak oleh Kadek Arel yang terjadi saat kemelut di dalam kotak penalti. Selain itu kalau dari segi operan, Indonesia juga kemudian ada 446 sementara tim Laos 226. Dari pelanggarannya Indonesia juga 24 sementara Laos itu 12. Indikasinya apa? Indikasinya artinya pertandingan tadi malam memang berjalan cukup sengit pemirsa. Dan kalau kita lihat dari segi umur, dari segi kualifikasi usia, dari semua yang bertanding Indonesia itu termasuk skuad yang termuda yang dimiliki yang ikut bertanding. Rata-rata 21 tahun, tapi bahkan ada beberapa yang kemudian usianya masih 17 tahun dibandingkan dengan negara lain. Termasuk salah satunya adalah Arkan Kaka. Sementara kalau kita bandingkan misalnya dengan Timor Leste, Laos, Filipina, Myanmar sampai dengan Singapura, mereka itu rata-rata berusia 22 tahun sampai dengan 28 tahun pemirsa. Jadi kalau kita lihat dari segi usia memang Timnas Indonesia ini yang paling muda yang ikut bertanding dalam pertandingan tadi malam. Kemudian pemirsa kita lihat lagi bagaimana sebenarnya perolehan dari hasil pertandingan semalam. Dengan skor 3-3 artinya Indonesia itu meraih poin 4. Dan dengan golnya juga yang 4 karena ditambah 1 dengan kemarin pertandingan melawan Myanmar. Sementara kalau kita lihat dari segi pemain-pemainnya sendiri pemirsa, untuk pemain tertua ini ada Asnawi Mangku Alam yang berusia 25 tahun dan kemudian pemain termudanya yang saya sudah bilang tadi ada Arkan Kaka berusia 17 tahun. Sementara untuk Pratama Arhan ini disebut sebagai caps terbanyak karena sering bertanding begitu ya dalam berbagai pertandingan yang diikuti oleh Timnas Indonesia. Tapi secara keseluruhan memang Timnas Indonesia ini saat ini berhasil menggeser Vietnam di puncak klasemen sementara grup B ASEAN Cup 2024 dengan raihan 4 poin. Tapi kemudian ini juga masih bisa disusul karena nanti kita masih akan melihat pertandingan yang akan dijalani oleh Vietnam. Lalu kemudian ini kita lihat hasilnya pemirsa, Indonesia memang ada di puncak saat ini diikuti Vietnam, Filipina, Myanmar dan juga Laos. Tapi tentunya ini masih sementara. Jangan sampai kemudian berbagai strategi dan juga persiapan yang sudah dilakukan kalau tidak matang maka akan kemudian berbuah seperti tadi malam hanya hasil seri 3-3 padahal sebenarnya Timnas Indonesia dipercaya untuk kemudian bisa melakukan lebih dari hasil yang semalam. Kemudian pemirsa bagaimana dengan jadwal atau pertandingan-pertandingan laga berikutnya di laga fase grup B. Nantinya di hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 Timnas Garuda akan berhadapan dengan Vietnam di Puto Provincial Stadium Vietnam. Setelah itu kemudian di pekan berikutnya di hari Sabtu 21 Desember 2024 Indonesia akan melawan Filipina. Jadi tentunya untuk pertandingan yang paling dekat antara Vietnam Indonesia, Indonesia wajib menang agar kemudian tidak disalib oleh Vietnam. Lalu ketika nanti sudah memenangi 2 pertandingan tersebut, kita harapkan itu bisa terjadi pemirsa, akan ada laga semifinal pertama yaitu pada 26 dan 29 Desember 2024. Sementara untuk laga semifinal keduanya itu 27 dan juga 30 Desember 2024. Dan nanti laga finalnya akan berlangsung di tahun depan yaitu tepatnya di tanggal 2 dan juga 5 Januari 2025.
2025. Kita harapkan tentunya timnas Indonesia bisa melaju jauh sampai dengan final. Tapi sekali lagi kalau kita membahas pertandingan tadi malam, bahkan di menit ke-9 saja itu sudah diungguli terlebih dahulu oleh Laos. Ada juga pemain kita Marcelino Ferdinand yang juga mendapatkan 2 kali kartu kuning pemirsa secara berturut-turut, sehingga di babak kedua harus hanya bermain dengan 10 pemain saja. Apakah kemudian kesalahan-kesalahan seperti ini atau evaluasi ini yang harus diperhatikan atau diantisipasi kembali oleh timnas Indonesia supaya bisa tampil maksimal? Nantinya pemirsa kita akan membahas juga bagaimana peluang timnas Indonesia untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2024 yang nanti akan ada narasumber kami yang tersambung, ada mantan pemain timnas Ilham Jaya Kusuma. Selamat siang Mas Ilham. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam. Nanti dialognya nggak sama saya, nanti dilanjutkan sama rekan saya Maria. Tapi saya mau tanya dulu mungkin dikit aja, Mas Ilham, skor 3-3 tuh sebenarnya skor yang sudah terprediksi atau sebenarnya kita bisa lebih ya dari itu ya? Singkat saja, Mas. Ya, yang pasti Laos memberikan perlawanan yang sangat ketat. Saya tidak menyangka seperti ini ya. Untung saja kita bisa bertahan. Kalau tidak, kita harusnya banyak bisa bertahan ya. Oke. Siap, iya, Mas Ilham, Bung Ilham. Nanti kita akan bahas kupas tuntas sama rekan saya Maria terkait dengan evaluasi apa yang harus dilakukan. Tapi kita akan jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Metro Siang akan kembali saat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.